Halo teman-teman Ngulik ID sekalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya hari ini. Nah sekarang di video ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat logo yang kekinian. Yang gimana sih yang disebut dengan logo kekinian atau logo yang update? Sebetulnya tolak ukurnya banyak ya, nggak cuma satu. Cuman yang kita akan buat sekarang di Photoshop ini, saya menggunakan aplikasi Photoshop bukan Corel, karena menurut saya itu lebih mudah untuk mengoperasikannya. Nah, tadi kita akan membuat sebuah logo yang berbasiskan huruf. Nah, kan kalau teman-teman semua lihat kadang sering ada orang yang atau merek-merek yang menggunakan logonya tuh hanya huruf aja. Nah, itu emang ada dasar-dasarnya ya, teman-teman, nggak bisa langsung asal kita buat huruf. Misalkan nama usaha atau nama produk kita Kripiku gitu. Nah, nggak bisa hanya asal menggunakan font aja. Jadi emang ada tekniknya, ada faedah-faedahnya harus dilakukan, ada faedah desainnya kalau bisa dibilang. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat sebuah logo. Anggaplah kita akan membuat sebuah produk atau logo produk makanan. Kita gunakan nama yang barusan kita sebutkan ya, misalkan Kripiku. Gimana cara untuk membuat logo hanya huruf aja, tapi bisa terlihat eksklusif atau terlihat kekinian atau terlihat design thinking banget gitu kalau kata Pak Ridwan Kamil. Nah, jadi kita akan coba ketik dulu hurufnya. Ini logo saya yang sebelumnya nggak bagus-bagus amat juga. Ini logo yang dibuat hanya 5 menit. Nah, yang pasti kita harus buat satu kertas dulu, maksudnya kita buat new file dulu, new project dulu di Photoshop atau di Corel kalian, terserah. Jadi ini tools apapun itu terserah kalian, seenaknya kalian aja, semahirnya kalian di mana. Cuman yang akan saya peragakan adalah unsur desainnya aja yang bisa kalian gunakan atau kalian bisa aplikasikan di setiap aplikasi atau setiap software. Oke, sekarang kita langsung ketik di sini. Misalkan nama produk kita adalah Kripiku. Nah, misalkan si nama produk atau nama merek kita di produk makanan kita akan beri nama Kripiku. Nah, di sini udah kita ketik ya, Kripiku. Nah, ini basic ya, saya menggunakan font Helvetica Consender. Jadi misalkan pemilihan huruf pun itu berpengaruh ya teman-teman. Jadi kita akan sekarang buat sebuah logo hanya dari font aja atau dari huruf-huruf saja tanpa ada grafik. Ya mungkin ada grafik cuma nggak begitu banyak ya, dengan tadi ya faedah-faedah desain yang kekinian tadi yang update. Jadi sekarang kita akan coba buat si logonya. Di sini terbagi dari dua kata, harusnya Kripiku seperti ini. Nah, cuman kalau kita buat logonya seperti ini kan pasti monoton ya. Walaupun ini udah terlihat cocok juga kalau misalkan untuk teman-teman yang suka dengan desain minimalis, ini cocok. Tapi kita akan coba tambahkan ornamen-ornamen biar nggak begitu flat, nggak begitu monoton. Nah, di sini saya akan coba untuk mengganti warna fontnya menjadi warna merah marun misalkan. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalkan warna merah ini kan mewakili kalau makanannya biasanya kan tuh karena pedas, makanan yang pedas atau makanan yang hot seperti itu. Jadi kita kasih warnanya merah dan ku-nya untuk tadi. Jadi kita ada teknik juga biar memisahkan antara keripik dan ku. Jadi kita buat misalkan ku-nya warnanya abu-abu, misalkan abu-abu muda. Nah, seperti ini misalkan contohnya Kripiku. Nah, jadi ketika orang-orang melihat si logo ini, si headline-nya udah pasti keripik gitu kan. Dan merek kita adalah Kripiku. Jadi kayak semacam pemisah, ini semacam border, si beda huruf itu semacam border. Nah, selain ini kita juga bisa memodifikasi, misalkan ku-nya kita buat menjadi medium size. Nah, seperti ini. Jadi ada pemisah antara keripik dan ku, dan tetap terkesannya ya bagus ya, kesan eksklusif. Walaupun ini masih belum beres, saya lebih enak cuman saya lebih rasa bagus kalau ini sama-sama tebal, cuman huruf atau warna hurufnya aja yang berbeda seperti ini. Oke, kita coba dulu ya, pelan-pelan kita buat dari nol kayak gini. Setelah ini kita bisa buat sebuah ornamen, misalkan kita buat grafik yang sederhana aja, jadi nggak usah
rame gitu. Jadi kalau kalian buat logo, yang kalian harus perhatikan yang pasti pesannya harus sampai dulu. Maksudnya logo kalian itu harus mewakili produk yang kalian jual atau kalian tawarkan. Jangan sampai kita buat logo yang terlalu rame terus akhirnya nggak sampai pesannya ke konsumen atau ke customer kalian. Jadi harus yang betul-betul merepresentasikan produk kalian. Nah, next step saya akan coba buat sebuah garis di bawahnya. Kita buat garis di sini karena pakai Photoshop, jadi saya menggunakan selection. Buat layer baru, misalkan saya akan buat garisnya berwarna abu-abu agak tua sedikit. Nah, seperti ini misalkan ya. Ini kita akan buat dua garis di sini. Nah, tadi ini pun sudah satu logo yang mewakili huruf dan grafis walaupun sederhana. Jadi kita tinggal modifikasi lagi aja. Nah, di sini saya akan coba untuk kasih jarak seperti ini. Terus saya akan coba hapus. Jadi saya akan masukkan tulisan juga di antara maksudnya di antara garis ini, di tengah-tengahnya. Ini coba saya hapus dulu yang ini. Dan buatnya satu-satu ya. Seperti ini misalkan udah kasih tengah. Oke. Kita akan masukkan teks di sini. Jadi kita ketik dulu misalkan di sini sejak ya. Kalau sejak bahasa Inggrisnya kan est dot ya. EST, jadi kita ketik di sini EST titik. Oh ya. Jadi kita ketik di sini EST. Misalkan kalian berdiri produknya mulai dibuat tahun 2020 ya, sekarang aja. Misalkan seperti ini, EST 2020. Nah, kalau ini kan fontnya sama banget ya, jadi kita akan buat perbedaan di sini. Fontnya akan saya pilih yang tipis. Nah, seperti ini. Lalu saya kecilkan. Ini kita bermain dari huruf di sini. Bermain huruf. Kita bermain apa? Bermain besar kecil, tipis tebalnya huruf. Disebutnya dengan ilmu tipografi. Kalau teman-teman desain grafis mungkin tahu. Setelah itu saya akan berikan spasi yang agak jauh di sini. Nah, misalkan gini, spasinya 200 di sini. Saat itu taruh di tengah-tengah. Nah, kita tinggal hapus si garisnya. Nah, garis tengahnya kita hapus misalkan seperti ini. Nah, seperti ini misalkan. Ini udah jadi ya bagian bawahnya. Kita buat seperti ini misalkan. Kalau misalkan garisnya terlalu tebal, kita samain tebalnya ini, font ini dengan garis kita coba samain ya. Kira-kira bagus nggak? Ya, seperti ini. Oh ya, cukup bagus. Ada kesan-kesan unsur-unsur minimalisnya ya, kayak desain-desain urban gitu. Tuh, terus ini pun sebetulnya udah cukup kalau untuk sebuah logo. Kalian mau buat logo yang sederhana, yang minimalis, yang kekinian, cuman font doang gitu. Sekarang kita coba bagian atasnya. Misalkan kita akan masukkan di sini 100% Indonesia atau Made in Indonesia. Ada ngeheng komputernya. Misalkan di sini kita ketik Made in Indonesia. Itu kita bisa masukkan di tengah-tengah juga. Nah, tinggal kita hapus yang garisnya seperti ini, pas di tengahnya ya. Nah, seperti itu, dan jadi logonya. Jadi kesannya ada kesan-kesan minimalis ya, kesan-kesan kekinian gitu. Nah, kalian bisa langsung bisa diulik, maksudnya logonya bisa kalian buat improvisasi. Misalkan contoh
jangan langsung puas ya, jadi coba ditimbang lagi, dilihat lagi apa yang kurang. Misalkan kalian masukkan misalkan di sini unsur keripiknya, misalkan keripiknya keripik kentang, kalian masukkan misalkan grafis kentang di sini gitu, di tengah-tengahnya, di bawahnya tahunnya, atau di bawahnya made in Indonesia. Bisa kalian coba untuk improvisasi seperti itu. Cuman polanya seperti ini, itu salah satu font yang bisa dibilang kekinian, simple, nggak terlalu banyak grafis, dan tadi ini eksklusif untuk logo produk kalian. Nah, ini bisa kalian improvisasi, misalkan di sini mau ditulisnya 100% Indonesia, yaitu suka-suka kalian aja sih, yang bagusnya gimana, kayak gitu. Misalkan jadinya kayak gini gitu ya, bisa kalian sesuaikan dengan yang kalian mau. Oh, tadi misalkan sifonnya dibuat medium, seperti apa jadinya? Oh, lebih kelihatan apa? Lebih kelihatan light ya, lebih kelihatan ringan gitu. Pas banget mungkin makanan ringan gitu. Jadi menyesuaikan, walaupun saya rasa ini nggak begitu merepresentasikan logo untuk makanan sebetulnya. Ini lebih cocok untuk mungkin butik. Jadi bisa kalian coba improvisasi, misalkan si tipe hurufnya gitu. Cuman tadi saran saya jangan gunakan huruf-huruf yang dekoratif. Yang seperti apa sih huruf dekoratif? Contohnya misalkan huruf seperti ini. Aduh, ini nggak bagus banget, bukan nggak bagus, cuman kurang ada unsur urbannya gitu, nggak ada unsur minimalisnya, terlalu dekoratif kayak gitu. Jadi saya menggunakan biasanya untuk logo-logo yang konsumennya minta yang minimalis, yang kekinian gitu, saya gunakan yang sans serif. Jadi sans serif itu kayak barusan, jadi font yang tanpa kaki, yang seperti ini kan tanpa kaki ya. Lalu yang seperti ini dengan kaki. Nah, inilah yang disebut dengan font serif seperti ini. Jadi ada kakinya, kalau font yang bukan sans serif. Nah, ini sans serif, ini dekoratif. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian mau. Kita kembalikan ke Helvetica, condenser. Dan selain ini kalian juga bisa membuat penampang di backgroundnya. Contoh kita buat barusan ya, ada lingkaran misalkan nih logo kalian. Jadi ini jangan biru lah, nggak bagus. Misalkan kita buat satu warna aja logonya, kita buat warna hitam backgroundnya. Kita coba ya, mungkin bagus jadinya. Kayaknya sih bagus. Nah, kayak gini. Lalu semua hurufnya kita kasih warna putih. Misalkan ini seperti ini, lalu ini kasih warna putih semuanya. Nah, begini ya, seperti ini. Kesannya berbeda ya, ada kesan yang bisa kalian ambil tuh pasti berbeda dengan yang barusan. Ini misalkan untuk logo kopi cukup mungkin ya, jadi mewakili kopi yang kekinian gitu. Misalkan contoh kopinya misalkan Cimahi Coffee ya, kota Cimahi soalnya saya tinggalnya. Cimahi Coffee misalkan. Ini cocok banget bro untuk logo kopi seperti itu. Jadi dasarnya logo-logo di waktu modern sekarang ini, atau di gaya-gaya modern di saat-saat sekarang ini, kebanyakan nggak begitu banyak yang kayak orang sudah bilang tuh riuh, yang banyak gitu, yang penuh gitu, enggak. Jadi kalian bisa buat seminimalis mungkin. Yang penting pesannya tuh sampai ke konsumen dan itu bagus gitu. Nah, pasti desain harus bagus. Nah, kalau ngedesain jangan hanya kita lihat bagus di mata kita harus bisa melihat keinginan konsumen atau selera pasar sekarang. Kita harus menyesuaikan dengan customer atau pasar. Jadi jangan buat logo yang seenaknya aja, yang penting menurutku bagus, gak seperti itu. Logo yang bagus untuk kita sendiri belum tentu bagus untuk orang yang melihat. Jadi buatlah logo yang sebagus mungkin untuk customer Anda, target pasar Anda, seperti itu. Oke, mungkin udah kepanjangan ya. Ntar untuk membuat logo-logo lainnya kedepannya saya akan buat video yang lainnya. Udah mungkin kepanjangan durasinya. Yang pasti semoga video ini bisa berguna untuk referensi teman-teman semua yang mau buat logo untuk
produk teman-teman. Kalau ada yang mau tanya, silahkan komen di kolom di bawah. Bisa kalian ngasih masukan atau bang next video coba buatin logo yang seperti apa gitu, logo tentang atau logo untuk barbershop misalkan, atau logo untuk toko pakaian, boleh. Ntar saya akan sortir, saya akan coba buat videonya untuk kalian semua. Oh ya, dan untuk kalian yang merasa video ini berguna, jangan lupa untuk share video ini ke seluruh dunia. Dan silahkan subscribe buat kalian yang mau subscribe, yang nggak juga nggak apa-apa. Dan yang pasti semoga video ini bisa berguna untuk kalian semua. Sampai ketemu di video menarik selanjutnya. Bye bye.